Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang berbahagia, sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Kembali lagi dengan saya dan kali ini pada video yang ke-430. Kita sering melihat pemberitaan-pemberitaan tentang karena orang yang tidak bisa mengendalikan emosi di mana saja, di kantor, di tempat hiburan, bahkan sering juga di jalan umum gitu. Ya mungkin kalau di jalan umum itu udah rame, macet, padat, panas, polusi gitu kan. Apalagi kalau pas lagi di traffic light, perempatan jalan, pertigaan, kemudian di depannya ada knalpot yang mengarah ke muka, itu kan memang emosi kita memang nggak usah orang lain, termasuk saya juga kadang jengkel gitu kan. Bahkan saya kena langsung kayak keracunan itu kan, karena knalpotnya kebetulan yang berasap itu pas kena muka mau mundur tidak bisa, mau ke samping sudah padat, ya memang akhirnya radang tenggorokan. Nah, akhir dari emosi itu kadang tidak jarang saudara-saudara kita, teman-teman kita itu tidak bisa mengendalikan, akhirnya melakukan pemukulan. Nah, pemukulan ini dalam hal hukum tidak pidana masuk dalam kategori penganiayaan dan ancamannya cukup berat. Namun ini walaupun ancamannya cukup berat, itu memang sering sekali terjadi ya. Kadang orang itu karena gengsi, karena apa mungkin udah gengsi atau emosi, akhirnya tetap melakukan gitu kan, tetap melakukan penganiayaan. Akhirnya menjadi persoalan hukum. Saya pikir kalau sampai terjadi ini dan ada penganiayaan dan kemudian menjalani proses hukum, akan rugi semua. Mungkin yang dianiaya sampai sakit, terkapar di rumah sakit ya. Namun demikian akhirnya bisa jadi lebih tersiksa atau lebih menjadi kacau balau itu adalah keluarga. Andaikan yang melakukan penganiayaan pelaku ini adalah seorang ayah atau bapak di kepala keluarga, tentunya juga menjadi tulang punggung di keluarga, kemudian terkena masalah, masuk penjara. Nah, ini menjadi rugi semua. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan terkait masalah penganiayaan. Penganiayaan di dalam KUHP, di dalam KUHP lama pada saya itu diatur di dalam pasal 351, bunyinya demikian. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500, itu ayat 1. Ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, luka berat itu adalah luka yang tidak bisa sembuh, menimbulkan cacat atau terganggunya kegiatan keseharian, profesi. Misalnya orang itu terbiasa main musik, musiknya seruling atau mungkin trompet, atau mungkin yang di orkestra itu terjadi penganiayaan, kemudian ditampar atau dipukul, bibirnya pecah. Secara otomatis namanya bibirnya pecah, nggak bisa main suling. Walaupun itu yang luka hanya bibirnya, namun ini dalam hal ini karena kegiatan keseharian dan profesinya terhambat, masuk dalam kategori penganiayaan berat. Ayat 3, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi begini, mati ini adalah sebuah akibat, namun tujuannya bukan untuk mematikan. Jadi memang tujuannya hanya mukul saja, menyakiti. Saya pukul kamu, namun yang dipukul tengkuknya, atau mungkin lehernya di mana saraf-saraf itu lemah, atau mungkin dadanya, akhirnya jantungnya atau organ dalam rusak, atau ditendang misalnya. Nah, kalau penganiayaan mengakibatkan mati, ancaman hukumannya lebih tinggi. Namun, perlu saya sampaikan bahwa mati di dalam kasus atau yang diatur di dalam pasal ini adalah bukan sebagai tujuan. Kalau sebagai tujuan, mematikan orang itu seperti yang pembahasan kemarin, masuk dalam pasal 338. Mati ini adalah akibat saja yang tidak diharapkan oleh si pelaku. Itu ayat 3. Kemudian ayat 4, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, racun gitu kan, racun atau ngasih garam Inggris itu kan, biar mules terus bolak-balik ke belakang kayak film Dono Kasino Indro itu kan, kasih garam Inggris guys, ke kamar mandi terus, mules-mules terus. Nah, itu kan seperti itu. Sehingga
Dalam hal-hal seperti itu, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh KUHP lama, itu masuk kategori penganiayaan. Kemudian yang perlu disampaikan juga bahwa memang di dalam pasal 351 KUHP ini untuk percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Contoh begini, sudah ribut yang dimaksud percobaan kan sudah mulai kan. Kemudian sudah mau memukul, sudah mau menendang, dilerai oleh orang lain. Jangan. Atau ada polisi di situ berhenti. Percobaan penganiayaan tidak bisa dipidana. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa penganiayaan ini oleh hukum kita itu dianggap sesuatu yang serius. Karena ini apa? Dianggap mengganggu atau mengancam ketertiban umum. Nah, kalau setiap orang itu hobi menganiaya, ada orang marah langsung pukul, akan ketentraman, kedamaian, kenyamanan, ketertiban umum terganggu oleh perilaku yang hobi melakukan penganiayaan. Pasti tidak tentram. Nah, karena ada anggapan-anggapan analisa hukum itu, maka di dalam hukum acara, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP itu, penganiayaan ini yang khususnya pasal 350 ayat 1 itu masuk dalam pengecualian, sehingga itu dapat dilakukan penahanan. Kalau yang ayat 2 kan jelas 5 tahun, memang penahanan dapat dilakukan untuk tindak pidana 5 tahun ke atas. Ayat 3 7 tahun jelas, ya kan, bisa dilakukan penahanan karena 7 tahun. Namun yang 351 ayat 1, penganiayaan diancam dengan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, ini pun dapat ditahan. Mengapa kok dapat ditahan? Sebab ada anggapan atau analisa perilaku penganiayaan ini, menganiaya ini adalah merupakan sesuatu yang mengganggu, tabiat yang mengganggu ketertiban umum, sehingga masuk dalam pasal pengecualian KUHP pasal 221 ayat 4 huruf B, bunyinya tindak pidana sebagai, jadi begini, ayat 4-nya, penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal huruf A. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi yang minimal 5 tahun ancaman penjaranya, lebih ke atas sampai hukuman mati itu dapat dilakukan penahanan, jelas di huruf A, pasal 21 ayat 4 huruf A. Kemudian huruf B-nya, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, dan pasal 351 ayat 1. Ini dapat dilakukan penahanan. Walaupun ancaman hukumannya adalah hanya 2 tahun 8 bulan. Sehingga walaupun di bawah 5 tahun, karena masuk dalam pasal 21 ayat 4 huruf B terhadap pelaku tindak pidana yang penganiayaan belum tentu menimbulkan luka berat, itu dapat dilakukan penahanan. Nah, kalau sudah dilakukan penahanan hanya karena emosi, proses berjalan, baru ditahan 3 hari aja keluarga udah kacau kan, udah ribut itu kan paling tidak. Wah, sudah macam-macam perasaannya tuh, anak bagaimana, istri bagaimana, orang tua bagaimana, gelisah. Saya pikir perlu adanya pendewasaan diri, kecerdasan emosional, sehingga di dalam khususnya ya, kalau yang emosi itu di jalan dan sebagainya, ya tidak perlulah melakukan penganiayaan, karena ancaman hukumannya adalah cukup tinggi dan dapat dilakukan penahanan, akan rugi semua. Mudah-mudahan video ini berguna untuk sebagai edukasi bahwa ya jangan sampailah kita hanya karena gengsi, karena alasan wah harga diri, saya tidak apa-apa di penjara ini. Itu kan omong sebelum masuk penjara kan. 5 menit masuk tahanan ya sudah beda lagi kalimatnya kan. Saya pikir harus seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk kita mengantisipasi diri kita. Diri kita adalah pemirsa SAMH, termasuk saya juga, untuk tidak perlu melampiaskan emosional kita dengan menganiaya saudara-saudara kita yang lain.
Tonton terus video SMH. Apabila ada kata yang salah, yang keliru, mohon dimaafkan dan dimaklum. Salam SMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.